Shalom, salam damai dalam kasih Kristus. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang menyertai kita sampai dengan hari ini, sehingga kita dapat berjumpa kembali melalui siaran ini dalam rangka memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita sudah memuji Tuhan, kita berdoa, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, itu sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama, saya ajak kita sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan memberikan peluang dan kesempatan bagi kami untuk beribadah. Walaupun sampai dengan hari ini kami masih tetap beribadah di rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kami. Karena itu Tuhan, kami bergembira. Terima kasih, kami sudah memuji nama Tuhan, menyembah-Mu. Kami berdoa bersama-sama dan saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau tolong kami, Roh Kudus bimbing kami sehingga firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan akan menolong kami bagaimana kami harus hidup di dalam anugerah Tuhan. Bicara kepada kami dan kami mohon urapan bagi hamba-Mu yang Tuhan khususkan pada hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah olehnya kami boleh diberkati melalui firman-Mu hari ini. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bertepatan dengan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1. Kita akan baca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah bunyinya. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Demikian jawab pembacaan kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkannya di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan mengulangi ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saya percaya bahwa memperingati kenaikan Kristus ke surga bukan hanya kali ini. Kali ini merupakan kesekian kalinya seiring dengan perjalanan waktu yang kita lalui di dalam hidup ini. Namun sejauh mana kita memahami dan mengerti tentang kenaikan Kristus ke surga. Nah, karena itu melalui kesempatan pada hari ini saya akan membawa kita sekalian untuk merenungkan beberapa hal terkait dengan memperingati kenaikan Kristus ke surga pada tahun ini atau pada hari ini. Yang pertama yang akan kita renungkan adalah mengapa Yesus naik ke surga.
untuk apa Yesus naik ke surga dan apa makna kenaikan Yesus ke surga. Kita akan melihat pada bagian yang pertama, mengapa Yesus naik ke surga? Jawabannya adalah karena Yesus memang berasal dari surga. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 23, Yesus berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini." Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita menyimak, memperhatikan secara seksama tentang pernyataan Yesus ini, aku dari atas, memberikan sebuah penegasan bahwa Yesus benar-benar berasal dari surga. Dan kita memahami dan menyadari tentang tujuan kedatangannya di dunia ini. Tetapi hal yang pasti, hal yang benar, hal yang mendasar adalah bahwa Yesus itu sungguh-sungguh berasal dari surga. Nah, apa makna kalau memang Yesus berasal dari surga? Ini menjelaskan tentang kualitas pertanyaan tentang siapa dirinya. Bahwa ia tidaklah sama dengan manusia biasa. Walaupun banyak golongan orang di dunia ini memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang siapa Yesus. Ada yang menganggap Yesus hanya sebagai manusia biasa. Ada juga yang menganggap Yesus sebagai seorang tokoh moralitas. Ada yang mengharapkan Yesus sebagai seorang pemimpin politik. Ada juga yang menganggap Yesus hanya sekedar sebagai rasul atau sebagai seorang nabi. Tetapi dengan kenaikannya ke surga, Yesus telah membuktikan dirinya bahwa ia bukanlah sekedar manusia biasa. Kita tahu bahwa sebelum Yesus yang naik ke surga, hanya 2 orang manusia yang pernah naik ke surga, yaitu yang pertama Henokh dan yang kedua adalah Elia. Tetapi keduanya memiliki hal yang berbeda dengan Yesus. Kalau Henokh dan Elia, mereka naik ke surga karena hidup mereka yang saleh dan berkenan kepada Allah. Tetapi tidaklah demikian dengan Yesus. Yesus sungguh-sungguh berasal dari surga. Dan ini menjelaskan bahwa ia sehakikat dengan Allah. Bahwa ia adalah Allah. Karena itu penjelasan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 menyatakan demikian. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari pernyataan ini kita memperoleh sebuah informasi atau penjelasan yang hakiki bahwa Yesus itu adalah Allah. Karena itu tidaklah heran bahwa ia kembali ke tempat yang semula, yaitu surga. Belum ada seorang manusia pun juga yang menyatakan dirinya bahwa ia berasal dari surga. Bahwa ia berasal dari surga. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang menyatakan dirinya bahwa ia dari atas, ia dari surga. Karena itu pernyataan ini adalah sebuah kebenaran yang menolong kita untuk memahami, mengenal siapa sejatinya Yesus itu. Selanjutnya dalam Yohanes pasal 14 ayat 9, Yesus berkata, "Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Pernyataan ini disampaikan oleh Yesus karena ada perkataan daripada Filipus bahwa tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Karena itu Yesus menjawab bahwa Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sekali lagi
Dengan kenaikannya ke surga, Yesus telah membuktikan kualitas dan kapasitasnya bahwa dia bukanlah manusia biasa, tetapi dia sesungguhnya adalah Allah itu sendiri yang telah datang ke dalam dunia ini melalui manusia, dalam budaya manusia, menggunakan proses kehidupan sebagai seorang manusia. Tetapi pada akhirnya ia membuktikan dirinya bahwa dia bukanlah manusia biasa-biasa, tapi dia adalah Allah. Karena itu dalam Wahyu pasal 1 ayat 17, ketika ia menyatakan diri kepada Rasul Yohanes dalam sebuah penglihatan, dia katakan, "Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah Alfa dan Omega." Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah pernyataan yang membuktikan dan menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Yesus sungguh-sungguh berasal dari surga. Tidak seperti manusia biasa. Manusia biasa ketika menyelesaikan perjalanan hidupnya ke dunia ini, ia akan mengalami kematian. Tetapi Yesus tidaklah demikian. Ia mati untuk menebus manusia dari dosa. Dan setelah ia mati, kemudian ia naik ke surga. Karena itu, inilah yang meneguhkan iman percaya Kristiani kita. Bahwa Yesus adalah figur. Yesus adalah pribadi. Yesus adalah Allah. Karena itu kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah memperkenalkan dirinya kepada kita, sehingga kita percaya dan mengimani dia. Itulah sebabnya, mengapa Yesus naik ke surga? Karena ia berasal dari surga. Karena itu, setelah ia menyelesaikan tugasnya di dunia ini, tugas penebusan, tugas penyelamatan, maka ia harus kembali ke surga. Haleluya. Yang kedua, pertanyaan yang menjadi perenungan kita adalah, untuk apa Yesus naik ke surga? Kalau kita melihat penjelasan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, demikian bunyinya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Saya menggarisbawahi kalimat, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Penyataan ini memberikan penjelasan kepada kita tentang tujuan kenaikan Kristus ke surga. Walaupun kita sudah memahami dan mengenal bahwa kenaikan Yesus ke surga adalah merupakan rangkaian daripada pelayanannya di dunia ini bagi manusia. Dan ketika ia menyelesaikan pelayanannya, ia harus kembali ke surga. Tetapi kenaikannya ke surga menjelaskan implikasi lain, yaitu untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Karena itu, tujuan kenaikan Kristus ke surga memberi makna kepada keyakinan kita, memberi makna kepada iman kita, memberi makna kepada seluruh aspek kehidupan kita di dalam hal kita beriman, percaya, melayani Dia, bahwa semua kehidupan kita di dalam Dia, keyakinan kita, iman kita, pelayanan kita baginya tidak pernah sia-sia. Karena dengan kenaikannya ke surga, ia telah memberikan sebuah penjelasan yang merupakan fakta bagi setiap yang beriman kepadanya, bahwa mereka sungguh-sungguh, orang percaya sungguh-sungguh memiliki iman kepada Yesus yang memiliki tujuan yang jelas, yaitu tujuannya ke surga. Kehidupan Yesus tidak berakhir di dunia ini. Kehidupan Yesus tidak berakhir di kuburan, tetapi kehidupan Yesus berlanjut ke surga. Dan tentunya ini bahwa memberikan implikasi juga bagi iman kita, bagi keyakinan kita, bagi kehidupan kita, bagi pelayanan kita. Dan semua yang Yesus lakukan, khususnya kenaikannya ke surga, menegaskan tentang makna daripada iman kita. Karena itu sekali lagi,
Mari kita camkan ini. Kita bersyukur karena Ia memperkenalkan diri kepada kita. Dan oleh Roh Kudus kita beriman kepadanya. Karena inilah yang menjadi tujuan kenaikannya ke surga. Jadi memperingati kenaikan Kristus ke surga tidak hanya sekedar mengenang, tidak hanya sekedar memperingati, tidak hanya sekedar kita merayakan sebuah hari raya besar, tetapi juga memberi makna bagi kita bahwa kenaikannya Kristus ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena itu sungguh berbahagia, sungguh bersukacita bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena Yesus membawa harapan, Yesus membawa iman mereka dengan jelas ke surga. Inilah tentang tujuan kenapa Yesus naik ke surga. Yang ketiga yang menjadi perenungan kita adalah apa makna kenaikan Kristus ke surga? Apa maknanya? Apa artinya? Yang pertama ialah bahwa kenaikan Kristus ke surga membuktikan kepastian janji tentang kedatangannya kembali. Kalau Ia naik ke surga, maka pasti Ia kembali. Sekali lagi, saya ulangi pernyataan saya, bahwa kehidupan Yesus tidak berakhir di kuburan, tetapi Ia bangkit dan naik ke surga, dan membuktikan kepastian janji kedatangannya kembali. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 3, Yesus berkata demikian, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mari kita perhatikan ucapan Yesus yang sangat jelas ini. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Jadi kenaikan Kristus ke surga, kisahnya tidak berakhir di situ. Tapi ada sebuah kelanjutan yang menjadi dasar landasan iman kita, yaitu tentang kedatangannya kembali. Setiap orang Kristen di seluruh dunia ini meyakini akan kedatangan Kristus kembali ke dunia ini. Segala yang dikatakannya tidak pernah meleset. Dan Ia tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Yesus adalah ya dan amin. Dan ketika Ia berkata bahwa aku pergi, namun aku akan kembali. Kembali untuk siapa? Kembali untuk saya dan saudara. Selanjutnya dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 tentang pernyataan malaikat ketika Ia naik ke surga. Para muridnya kebingungan sehingga malaikat menegur mereka. Demikianlah pernyataan Dr. Lukas dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Mari kita garis bawahi kalimat Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sampai dengan hari ini banyak orang yang mulai berpikir bahwa janji tentang kedatangan Kristus mereka dengar, mereka yakini telah lama. Tapi kok kenapa sampai dengan hari ini Yesus belum juga datang? Alasan yang pertama ialah bahwa memang tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan waktunya Yesus datang. Yesus katakan, hanya Bapa sendiri yang tahu. Namun kita memahami bahwa apa yang dikatakannya tentang tanda-tanda kedatangannya telah terpenuhi dalam janji-janji firman Allah. Karena itu sekali lagi, bahwa janji kedatangannya tidak mungkin Ia ingkari. Sebab Ia belum pernah mengingkari satu kata pun
dalam firman-Nya, di dalam Alkitab ini, di dalam janji-janjinya. Dan salah satu bukti, kalau ada pertanyaan, apa bukti bahwa Yesus akan datang ke dalam dunia ini? Dan salah satu buktinya adalah bahwa ia naik ke surga. Kalau mungkin ketika Yesus menghilang dari dunia ini dan tidak tahu kemana ia, mungkin kita bisa meragukannya. Apatah lagi ketika ia mati dan ia tidak bangkit, maka lebih fatal lagi. Tetapi puji Tuhan bahwa ia bangkit, dan ketika ia pergi, ia memberitahukan juga dengan jelas kepada kita, kepada setiap orang percaya, kepada murid-muridnya, bahwa ia naik ke surga. Dan itu pun juga disaksikan dan didekripkan, dinyatakan oleh para malaikat, bahwa Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Pertanyaan yang selanjutnya, tentang apa makna kenaikan Kristus ke surga. Yang kedua ialah bahwa memberikan kepastian janjinya tentang keselamatan bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kenaikan Kristus ke surga tidak hanya membuktikan dan menjelaskan kepada kita tentang kepastian kedatangannya kembali ke dunia ini, tetapi juga memberikan kepastian tentang janjinya, tentang janji keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 3 berkata, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Bapak, Ibu, dan Saudara, kalimat yang perlu kita camkan yaitu membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yesus tidak pernah berkata bahwa akan ada orang lain yang akan menjemput kita untuk membawa ke sana. Tetapi ia sendiri menyatakan dirinya bahwa ia yang akan kembali untuk membawa kita, supaya di mana ia berada, di situ pun kita berada. Kita pasti bahwa ia akan membawa kita pulang ke surga. Karena surga adalah miliknya. Surga adalah tempatnya. Surga adalah di tempat di mana ia berkerajaan. Menjadi pusat kerajaannya. Dan di sanalah ia bertata. Karena itu, sungguh berbahagialah semua orang yang percaya kepadanya. Dan salah satu makna daripada kenaikan Kristus ke surga ialah bahwa membuktikan janjinya tentang keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Sangat jelas. Yang ketiga, apa makna daripada kenaikan Kristus ke surga? Yaitu memberi kita arah baru, fokus baru, prioritas baru, yaitu di atas, di surga, di tempat yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang dunia ini arahnya, fokusnya, prioritasnya adalah dunia ini. Karena itu ketika Yesus membicarakan tentang masalah kekhawatiran di dalam Matius pasal 6, kekhawatiran tentang makanan, kekhawatiran tentang minuman, kekhawatiran tentang pakaian, kekhawatiran apa yang akan dimiliki, kekhawatiran tentang apa yang akan dialami oleh dunia ini menjadi fokus dan prioritas. Karena itu Yesus berkata bahwa semuanya itu menjadi fokus, menjadi prioritas bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena itu Yesus berkata dalam Matius pasal 6 ayat 33, "Carilah dahulu kerajaan Allah." Pernyataan ini
diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Karena mereka telah memiliki arah baru, fokus baru, dan prioritas baru, yaitu kerajaan Allah. Selanjutnya dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 2, Paulus berkata demikian. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan di bumi. Saudara, salah satu yang menjadi perbedaan kita dengan orang dunia ini, orang yang tidak mengenal Allah, adalah masalah prioritas, masalah fokus. Berbicara tentang kekekalan, berbicara tentang perkara-perkara surga, itu harus menjadi prioritas bagi setiap orang percaya. Karena itu sekali lagi, prioritas orang percaya dengan orang dunia ini sangat beda. Di dalam persoalan-persoalan lain, misalnya Yesus juga pernah berkata dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ya, kita bisa melihat dalam keseharian kita tentang fokus, tentang prioritas daripada orang-orang dunia ini. Bagaimana mereka menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, bahkan keuangan mereka, miliaran rupiah terhadap perkara-perkara dunia ini. Perkara-perkara untuk memuaskan hawa nafsu, keinginan duniawi. Dan karena keadaan seperti inilah, bahwa manusia tidak bedanya dengan orang dulu di zaman Yesus hidup. Sebagaimana orang dunia yang tidak mengenal Allah. Dahulu sampai dengan hari ini menghabiskan uang mereka, harta mereka bagi kepuasan manusia. Karena itu Yesus memberikan teguran kepada mereka. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Pernyataan Yesus ini seharusnya menjadi sebuah teguran bagi kita. Selama ini, tenaga kita, pikiran kita, prioritas penggunaan keuangan kita lebih bermanfaat untuk apa? Untuk hawa nafsu, untuk diri sendiri. Dan pertanyaan yang paling penting adalah setiap penggunaan keuangan kita seperti apa? Sudah seberapa manfaatnya bagi Tuhan, bagi kerajaan Allah? Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Selanjutnya dalam Filipi 3 ayat 20. Rasul Paulus juga berkata, karena kewargaan kita Allah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Walaupun hari ini kita masih hidup di dunia, kita adalah warga negara dunia, kita warga negara Indonesia. Tapi ingatlah bahwa dengan ketika kita beriman kepada Kristus dan Yesus telah naik ke surga bagi kita, nama kita telah tercatat dalam buku hayat kehidupan, dan jaminan keselamatan itu Ia sudah berikan kepada kita. Karena itu, dengan keyakinan ini, dengan pemahaman ini, Paulus memberikan pernyataan, karena kewargaan kita Allah dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Karena itu, di dalam memperingati hari kenaikan Kristus ke surga tahun ini, mari kita memahami dan mengerti sungguh tentang mengapa Yesus naik ke surga. Bahwa Yesus naik ke surga karena memang Dia berasal dari surga. Ia tidak sama seperti pemimpin-pemimpin agama lain. Ia tidak sama seperti para nabi lain. Mengapa Yesus naik ke surga? Karena sekali lagi, Ia berasal dari surga.
dan yang berasal dari sorga hanyalah Allah sendiri. Karena itu, dengan kenaikannya ke sorga, Yesus memproklamirkan dirinya sebagai Allah. Yang kedua, untuk apa Yesus naik ke surga? Bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena itu pastikan dirimu bahwa ketika Yesus kembali, maka Ia akan membawa pulang kita ke surga untuk tinggal dan hidup bersama-sama dengan Dia selama-lamanya di dalam segala kemuliaan. Yang ketiga, apa maksud kenaikan Kristus ke surga? Yaitu yang pertama, untuk membuktikan kepastian janji kedatangannya kembali. Kalau Ia naik ke surga, maka Ia akan kembali. Karena itu, nantikanlah Dia. Yang kedua, makna kenaikan Kristus ke surga, yaitu memberikan kepastian janji tentang keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kenaikan Kristus ke surga, sekali lagi, memberi jaminan kepastian tentang keselamatan kita. Yang ketiga, bahwa makna kenaikan Kristus ke surga memberi kita arah baru, fokus baru, prioritas baru. Karena itu, selama kita hidup di dunia ini, pastikan apa yang menjadi fokus kita. Pastikan apa yang menjadi prioritas kita. Apakah kita sungguh-sungguh memprioritaskan kekekalan itu? Memprioritaskan tentang hal-hal surgawi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hari ini ya kita masih berada dalam situasi kecemasan, bahkan mungkin ketakutan juga. Tetapi yang yakin dan percaya bahwa dengan kenaikan Kristus ke surga, seharusnya memampukan kita tidak hanya berpikir tentang kesulitan-kesulitan, tentang bahaya-bahaya yang kita hadapi di dunia ini. Mari kita melihat, menembus jauh ke depan, ke atas, dengan kenaikan Kristus ke surga. Membuka wawasan kita, membuka mata rohani kita untuk memandang jauh ke depan, sehingga kita tidak terhimpit oleh situasi-situasi sulit yang ada di dalam kehidupan ini. Karena kehidupan ini sifatnya hanya sementara, tapi Yesus membawa kita kepada kekekalan, yaitu surga rumah Bapa. Karena itu yakin dan percaya bahwa kita sementara menantikan kedatangannya, dan ketika Ia datang, Ia telah naik dan Ia pasti akan kembali. Dan pastikan dirimu bahwa ketika Ia datang, Ia akan membawa pulang kita ke tempat di mana Ia tuju. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, karena itu mari kita tetap kuat, mari kita tetap tabah, karena segala kesulitan-kesulitan, penderitaan kita dalam hidup ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang Ia akan anugerahkan kepada kita di rumah Bapa di surga. Haleluya! Selamat memperingati hari kenaikan Kristus ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa sebagai umat ketebusan-Mu kami berbangga bahwa kehidupan Yesus tidak berakhir di kuburan, tetapi Ia bangkit dari antara orang mati. Dan ketika Ia bangkit dari antara orang mati, Ia naik ke surga. Dan hari ini seluruh umat ketebusan, seluruh orang percaya memperingati hari kenaikan Kristus ke surga. Tuhan, tolong kami agar kenaikan Kristus ke surga tidak hanya kami peringati begitu saja, tapi sungguh kami pahami dan kami mengerti mengapa Yesus naik ke surga, untuk apa Yesus naik ke surga, dan apa makna kenaikan Kristus ke surga berkaitan dengan kapasitas dan kualitas pribadinya, dan juga berkaitan dengan iman kami. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya firman Tuhan pada hari ini akan meneguhkan iman kami, sehingga kami tidak berada di dalam kebimbangan, apalagi keputusasaan ketika menghadapi situasi sulit dalam hidup ini.
Karena kami percaya kepada Yesus yang naik ke surga. Itu berarti bahwa arah dan masa depan kami sangatlah jelas. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Marturia. Tuhan Yesus, Engkau memberkati iman mereka. Biarlah mereka tetap berpaut kepada janji firman. Apa yang Engkau katakan dalam Alkitab, apa yang Engkau katakan dalam firman, tidak pernah Engkau ingkari. Semua yang Engkau katakan telah terbukti, sementara terbukti, dan akan terus dinyatakan sampai kepada kedatangan-Mu yang kedua kali. Karena itu Tuhan, mampukan kami, teguhkan kami untuk melewati kehidupan ini dengan berbagai persoalan-persoalan yang kami hadapi. Kami mau berdoa juga untuk situasi ini. Teguhkan kami dan kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itu berarti bahwa janji-Mu selalu ditepati. Bapa di surga, kami berdoa untuk pertumbuhan iman rohani seluruh jemaat Marturia. Pengenalan mereka akan Engkau, cinta kasih mereka kepadamu. Biarlah terus bertumbuh dan akan terus memotivasi kami untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami mau berdoa untuk kehidupan rumah tangga. Tuhan Yesus, Engkau berkati hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Demikian pun juga kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tolong memberkati ekonomi mereka, sehingga mereka tidak kekurangan. Kalaupun ada mungkin pergumulan-pergumulan yang ekonomi, teguhkan dan kuatkan mereka. Dan kami akan melihat janji-janji-Mu akan selalu terpenuhi dalam setiap kehidupan kami. Yakinkan kami Bapa. Bapa di surga, kami juga bersyukur dan berterima kasih dengan anak-anak kami yang Tuhan sudah tolong dalam pendidikan mereka, dan mereka juga sementara menghadapi ulangan-ulangan. Tuhan Yesus, tolong siapkan mereka supaya mereka dapat mempersiapkan diri, yaitu belajar dengan baik, sehingga pada akhirnya nanti ketika mereka menghadapi ulangan, mereka dapat melaluinya, dan pada akhirnya mereka berhasil naik kelas. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hari ini kami bersyukur dengan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang Tuhan tambahkan usia setahun dalam minggu ini. Mengucap syukur bersama dengan anak kami Audrey, anak daripada Pak Anton dan Ibu Sari. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan pertolongan-Mu. Memberkati anak ini, biarlah dari kecil dia boleh dididik untuk mengenal dan takut akan Tuhan. Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Demikian pun juga ya Tuhan, kami bersyukur untuk hamba-Mu Pak Bobo, untuk ketambahan usia setahun. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Berkati rumah tangga, istri dan anak-anak. Berkati usaha dan pekerjaan. Demikian pun juga kami bersyukur bersama dengan hamba-Mu Ibu Kristina. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan memberi umur panjang, kesehatan, kekuatan, beri damai sejahtera dalam menjalani hidup. Mampukan juga untuk melewati setiap tantangan dan pergumulan apapun. Berkati suami, berkati anak-anak dalam segala keberadaan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini juga kami mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang berada dalam keadaan sakit. Kami teringat hamba-Mu Pak Chandra, mari Tuhan Engkau teguhkan, kuatkan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Oki di Bogor. Demikian pun juga hamba-Mu Pak Ismail, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pak Ibau di Kalimantan Timur. Bapa di surga, kami topang hamba-hamba-Mu ini, hibur dan teguhkan mereka. Bahkan kami mohon kesembuhan. Demikian pun juga Ibu Juwita, istri daripada Pak Bunadi. Adik hamba-Mu dari Pak Dharma, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong mereka. Bahkan Bapak Ibu jemaat Marturia, dan dalam kelemahan tubuh, walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi Allah yang Maha Tahu sanggup untuk memberikan penghiburan, kekuatan, pemulihan, kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk segala persoalan, pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Apapun bentuknya, walaupun kami tidak menyebutnya dalam doa ini, Tuhan Allah yang Maha Tahu sanggup untuk menolong dan memberikan jalan keluar bagi mereka. Karena itu berikan iman kepada mereka. Mereka berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami juga mau berdoa untuk situasi yang sementara dihadapi oleh dunia, oleh Indonesia, yang masih berada di bawah bayang-bayang virus corona. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin dunia. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Mampukan kami untuk memahami maksud Tuhan di balik semua peristiwa ini. Mampukan kami untuk menangkap bahwa hidup ini penuh dengan ancaman dan tidak satu pun yang dapat menyelamatkan manusia dari bahaya-bahaya yang mengancam kehidupan ini selain daripada Tuhan sendiri. Karena itu kami berdoa, sadarkan dunia ini, sadarkan pemimpin-pemimpin bangsa bahwa apapun penemuan-penemuan melalui pengetahuan dan ilmu teknologi tidak sanggup untuk menyelamatkan manusia. Karena itu kembalikan manusia kepadamu untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penguasa dunia dan lebih lagi penguasa surga. Karenanya ia naik ke surga. Bapa di surga, kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri, semua lembaga tinggi negara, demikian pun juga jajaran pemerintahan baik dari pusat sampai ke daerah. TNI, Polri, mari Tuhan Engkau tolong supaya mereka boleh bahu-membahu di dalam mengatasi penyebaran virus corona. Kami juga berdoa untuk seluruh warga masyarakat Indonesia, agar mereka hidup tertib, mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga virus corona ini dapat dilalui. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk mereka yang mendengarkan siaran ini. Tolong teguhkan iman mereka, biar oleh firman-Mu hari ini mereka dapat menangkap kebenaran-Mu dan dapat meneguhkan iman mereka kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hari ini kami peringati kenaikannya ke surga. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga bersyukur untuk persembahan umat-Mu, baik dalam bentuk persepuluhan kolektif, persembahan khusus, persembahan janji iman. Engkau balas berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Ada banyak hal yang menjadi kebutuhan kami, namun tak tersebut melalui doa ini. Kami percaya Roh Kudus penolong agung kami turut menyampaikan kepada Bapa di sorga dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Engkau akan menjawab jauh lebih besar apa yang kami doakan. Karena kami bawa semuanya dalam satu nama yang maha kuasa di sorga dan di bumi, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan usaikan siaran ini dan ibadah kita hari ini. Karena itu arahkan hatimu hanya kepadanya. Angkatlah kedua tanganmu sebagai tanda perserahan dan imanmu kepadanya. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kami sekalian hari ini akan sampai selama-lamanya. Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati kita sampai kita bertemu kembali pada waktu-waktu mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.